wabarakatuh. Halo Sobat Vanessa, bertemu lagi dengan saya Azurda Veronica dengan podcast kita kali ini. Nah, tentunya dalam podcast kita kali ini bakal ada beberapa konten-konten menarik dengan berbagai tema. Salah satunya tema yang kita ambil pada pagi hari ini adalah zakat fitrah. Dengan di sini ditemani oleh Bapak Sunhana sebagai Ketua Pokjaluh Kabupaten Blitar. Nah, selanjutnya mungkin dari kita sudah tidak asing lagi ya dengan sebuah zakat fitrah. Namun, di sisi lain tetap ada suatu celah di mana kita itu belum tahu mengenai akan suatu hal. Makanya untuk hal itu, marilah kita ulas bersama. Terima kasih Mbak. Pada hari ini kita membahas masalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan itu pada bulan Ramadan, seperti zakat-zakat yang lain, cuma ada bedanya. Kalau zakat juru pertanian, zakat tijarah perdagangan, atau mungkin juga zakat emas, perak, juga ada juga zakat dari peternakan, itu ada nisab, ukuran tertentu, kemudian udah ada ukuran haul selama setahun. Tapi kalau zakat fitrah ini dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Oleh siapa? Oleh setiap orang Islam, walaupun masih bayi. Siapa nanti yang membayar? Adalah orang tuanya. Itu zakat fitrah ya. Bedanya di situ. Kemudian juga orang tuanya mempunyai kemampuan pada waktu itu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, itu nanti wajib zakat fitrah. Maka siapa yang wajib zakat fitrah? Pertama adalah orang Islam yang merdeka. Kalau di sini kan nggak ada ya perbudakan. Dan ini ada juga dia menemui bulan Ramadan juga malam hari raya. Ini ada dua waktu. Maka harus dipahami dulu pemahaman waktu antara Hijriyah dan Masehi itu beda. Kalau Hijriyah itu awal waktu, umpama ini hari Selasa, maka nanti maghrib itu sudah masuk hari Rabu. Tapi kalau Masehi kan nanti tunggu jam 12 malam. Ini bedanya nanti di situ. Ini kuncinya di situ. Maka yang wajib membayar Ramadan adalah dia hidup antara bulan Ramadan dan nanti hari raya. Ini kuncinya. Kemudian dia jika dia punya kemampuan untuk menghidupi dirinya pada waktu itu. Itu Mbak. Adakah sebuah ketentuan kewajiban bagi setiap muslim untuk membayar zakat, Pak? Ada kewajibannya, ada, yaitu kemampuan itu. Tadi beragama Islam, merdeka, kemudian juga menemui waktu antara dua waktu, antara Ramadan dan hari raya. Maka ada orang yang tidak wajib membayar zakat, meninggal ketika Ramadan ini, meninggal sebelum malam hari raya, itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Kemudian anak lahir setelah Ramadan, setelah maghrib ya, malam hari raya itu dia lahir, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Kalau lahirnya asyar atau sebelum maghrib, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Orang masuk Islam malam hari raya tidak wajib bayar zakat. Mungkin orang kafir ya, orang non muslim masuk Islam setelah maghrib ya, malam hari raya itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Juga orang menikah kan kewajiban suami membayar zakat untuk istrinya. Nikahnya setelah maghrib, setelah malam hari raya, maka dia juga tidak wajib membayar zakat fitrah untuk istrinya. Ya, gitu. Adapun untuk ukuran zakat fitrah bisa ditentukan? Oh ya, untuk ukuran zakat fitrah itu satu sok lah. Jadi satu sok. Makanya terjadi perbedaan jumlahnya. Kalau kita zaman-zaman dulu itu pakai centak. Ingat kan, centak itu kotak, ada yang bundar. Itu kan ukurannya bukan kilo. Makanya kilonya nanti ada yang beda-beda. Centak itu 15 cm persegi kan. Ibik ya, pakai ibik kan. Itu dalamnya ya 15 cm. Itu ukurannya. Nanti beras dan tepung nanti ukurannya kan mesti jelas beda. Maka ulama itu berbeda-beda pendapat. Di sini ada yang 2,7 kilo. Kalau saya dulu masih kecil, orang tua saya membayarkan zakat saya itu 2,5 kilo. Saya ingat itu. Sekarang kan ada 27 kilo, 2,8. Ada 3. Mana yang benar? Ya yang benar satu sok. Cuma ukuran mungkin ya setiap daerah
berbeda-beda. Makanya Basnas Kabupaten Blitar mengeluarkan 3 kilo. Ini dari Basnas ya Kabupaten Blitar, dari pusat saya baca juga di edarannya. Kemudian juga bisa dikonversi dengan uang, Mbak. Ya, berarti harga beras sekarang berapa di sini? Kalau dari Basnas itu harga tertinggi, beras terbaik 15.000. Berarti 3 kilo kali 15 45.000 untuk konversi uang. Tapi juga kemarin saya suka teman-teman juga saya tanyakan berapa? Ada yang 35 karena harga beras sekitar 12.000 atau kurang. Ada mungkin ukurannya pakai 3 atau mungkin pakai 28. Udah dibulatkan aja 35.000 itu. Yang benar yang mana ya? Ini istihad, sudah masalah terserah wilayah masing-masing ya, kita ikuti pendapat dari ulama-ulama setempat. Terus ada juga orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah kadang kan dalam satu desa itu mungkin ada yang di dalam desa itu zakat itu dibagikan semua rata. Ini kok berapa Pak? Zakat itu oleh Allah diatur panitianya, diatur jumlahnya dan yang menerimanya. Maka nggak boleh harus rata. Maka zakat fitrah itu yang pertama yang harus diperhatikan, ini harus nyampe kepada fakir miskin. Fakir itu siapa? Fakir itu adalah orang yang tidak bisa bekerja, mungkin cacat mental, cacat fisik, tidak ada yang nanggung. Ini harus yang utama. Ini zakat. Kemudian orang miskin kan banyak. Orang yang bekerja, kemudian dia tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri atau kurang. Tiap hari bekerja tapi nggak tentu pekerjaannya, sehingga untuk kehidupan sendirinya aja kurang. Ini sudah ketentuan Allah, nggak boleh ini digantikan. Kemudian amil, ini yang sesungguhnya ini masih khilafiyah kan, siapa amil ini kita bahas di bagian tertentu, agak panjang ini. Tapi kalau sudah masuk ke amil, maka kita apa nih yang siapa amil? Amil itu orang yang orang yang mengumpulkan zakat ya, menarik zakat kemudian membagikan kepada yang berhak. Ini lebih aman. Kemudian juga mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang baru masuk Islam itu kan biasanya dikucilkan, terus imannya masih lemah, itu bentuk perhatian kita kepada mereka. Ini kita berikan. Kemudian juga rikop atau budak, kalau di sini tidak ada ya perbudakan. Gharim, orang yang hanya hutang, ya kelihatannya kaya, punya mobil, rumahnya bagus, ternyata kalau disita bank semua itu nggak cukup lah. Itu juga sungguhnya berhak menerima zakat. Kemudian juga sabilillah, orang yang dalam perjalanan. Sabilillah itu orang yang bukan orang dalam perjalanan, orang yang berjuang di jalan Allah karena sibuk ngajar, sibuk berjuang, bekerja, kita kan ekonominya juga pas-pasan, mereka bisa dibantu dengan zakat fitrah. Kemudian yang orang perjalanan ibnu sabil, kalau sekarang mungkin sudah agak sulit ya. Ibnu sabil itu orang sekarang perjalanan sudah ada hotel, ada punya banyak uang. Kalau dulu itu jadi ibnu sabil itu perjalanan betul-betul terposo ya. Kalau dulu bepergian itu terposo, sekarang kan sudah nyaman, mungkin jarang yang jelas yang diutamakan nanti fakir miskin. Tidak boleh zakat diratakan semua yang kaya, ini nggak boleh, sebab yang menerima adalah orang-orang tertentu. Juga masalah waktu ya, ini yang belum kita sampaikan. Zakat fitrah itu waktunya boleh dicicil katanya ya, dibayar mulai bulan Ramadan, hari gini-gini sudah kita bisa membayar zakat fitrah. Tapi juga ada waktu yang afdol, tapi sulit nanti kalau kita itu kadang sibuk malah bisa lupa nanti. Waktu afdol itu antaranya subuh ketika hari raya, setelah sholat subuh sampai sholat hari raya, itu afdol, bagus kita sampaikan kepada yang berat. Tapi kan repot kadang ya, lebih baik ya kita mulai awal ginilah. Kemudian juga waktu makruh Mbak, makruh ini ada makruh ini setelah sholat hari raya, kita lupa belum bayar zakat. Setelah hari raya, kemudian sampai terbenamnya matahari, itu ya. Jadi butuh pertama, hari raya pertama itu sampai terbenamnya matahari itu makruh. Tapi kalau nanti sudah terbenam, kita tetap wajib bayar zakat fitrah, tapi haram. Maksudnya kita dapat dosa gitu. Tapi kewajiban kita bayar zakat sudah selesai, coba kita dapat dosa karena keterlambatan kita gitu.
Itu Mbak, terima kasih. Jikalau Pak, terkadang seseorang itu mampu untuk membayar zakat, namun orang itu tidak sadar kalau bahwa dia itu belum berzakat dan kelupaan, hukumnya seperti apa? Kalau lupa, orang lupa itu hukumnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja itu, ya itu bahaya, itu menentang hukum Allah. Contoh orang yang bayar hutang, kok sengaja tidak bayar, itu nanti ya sholatnya tidak diterima, nunggu petung hutangnya dulu, berat itu. Makanya kalau lupa tidak apa-apa, wong lupa. Tapi insya Allah nggak lupa lah. Ini pengumuman banyak di sana ya, itu malah banyak yang tanya. Insya Allah. Tapi kalau lupa tidak masalah Mbak, kalau lupa. Tapi kalau sengaja lupa lah itu, ya nggak boleh itu. Ya itu lah. Baik, pesan moral yang dapat kita ambil yakni seyogyanya kita dapat membayar zakat guna sesama muslim. Ya, sama muslim. Nah, baik, alhamdulillah, semoga podcast kita dapat membawa manfaat khususnya bagi kita semua. Dengan podcast ini berharap semoga kita akan lebih tahu mengenai hal zakat fitrah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.